Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumat nih Supradindadio semuanya dimanapun kamu berada. Kembali lagi menyapa Supradindadio ya dari ruang siar LPPL Intradio Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung lantai 3 nih. Ada Uki nanti yang akan menemani kamu sampai pukul 11 dalam program Ku Cinta Babelku. Dan seperti biasanya di hari Jumat nih ya, hari Jumat hari ini tanggal 11 Februari 2022 nih, kita di Ku Cinta Babelku bakal membahas hal-hal dengan tema kesehatan seperti tadi. Dan seperti biasanya juga, ini ada narasumber-narasumber yang keren banget datang dari Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung. Dan kali ini ada Abang Edward Riantino AMK nih. Ini perawat ya Bang ya? Iya, perawat. Oh, perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung nih. Nah, pagi ini kita bakal ngebahas tentang tema prosedur pelayanan elektroensefalografi atau EEG di RSUD Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung. Dan buat Supradindadio nih yang mau bertanya-tanya seputar prosedur pelayanan elektroensefalografi di RSUD atau mungkin nanti seputar pembahasan kita nih ya, nanti bisa banget langsung aja hubungi kita di 0812 717 9760 atau bisa juga nih komen di laman Facebook Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau bisa juga komen di live Instagramnya RSUD Soekarno Babel ya. Nah, terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang elektroensefalografi ini ya, kan Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno ini gede Bang ya. Iya. Rumah gede banget di Bangka Belitung gitu kan ya. Karena dan banyak banget pelayanan-pelayanan yang bisa membantu penyembuhan pasien ya, gitu. Nah, salah satunya adalah pelayanan elektroensefalografi atau yang dikenal dengan EEG. Tapi di Supradindadio kayaknya masih banyak masyarakat di Bangka Belitung yang belum tahu tentang EEG ini. Jadi fungsinya tuh belum bisa optimal nih untuk digunakan di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Makanya kita kasih tahu nih buat seperti nanti siapa tahu nanti punya gejala-gejala seperti ini bisa langsung aja ke RSUD Soekarno Babel dan mendapatkan pelayanan EEG atau elektroensefalografi. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang apa sih EEG itu, terus gimana kondisi kayak gimana aja sih yang bisa kita terapkan kalau misalnya kita mau pengen menggunakan pelayanan ini gitu, kita kenalan dulu sama narasumber kita nih. Boleh Bang ya? Ya. Oke, boleh Bang kenalan dulu sama Supradindadio. Selamat pagi Indradio. Ini kenalkan nama saya Edward Riantino AMK. Saya perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno. Saya perawat poli EEG, poli saraf di polikliniknya. Udah di rumah sakitnya udah dari 2014, cuma untuk di bagian rekam atau EEG atau kalau ini di elektrografinya udah dari tahun 2019 bulan 7 Bulan Juli ya. Bulan Juli tahun 2019 udah di poli EEG. Oh, itu kenapa? Itu berarti dari awal di RSUD Soekarno berarti belum berkecimpung di dunia EEG Bang ya? Belum, untuk kita tuh untuk perawatnya perawat biasa Bang di 3 keperawatan. Di situ 2019 diajuin untuk pelatihan. Oke. Pelatihan untuk EEG bersama dokter spesialis neurologinya, dokter sarafnya. Oke. Saya tadi sempat chat sedikit nih seperti tadi sama Bang Edward nih. Katanya Bang Edward ini sama dokter Imam ya tadi ya? Iya, dokter Imam. Itu adalah dua orang yang punya sertifikat EEG ya? Iya. Di Bangka Belitung ya? Punya sertifikat legal supaya bisa menjalankan untuk menjalankan pemeriksaan EEG. Wah, itu sih seperti tadi. Jadi EEG ini merupakan alat yang luar biasa banget nih. Nanti kita bakal jelasin lagi nih apa sih sebenarnya EEG ini. Nah, sekarang nih tadi Bang Edward asli Bang kan ya? Iya, asli Bang. Tinggal di mana Bang? Kalau di sini di Selindung, Bangka Pinang. Kalau asli Bangka Selatan di Tobuali. Oh, asli orang Tobuali. Di sini Tobuali. Ini yang mungkin dekat Tobuali ya, boleh main. Kalau tanya. Oke deh Bang, saya langsung aja nih nanya sesuai tema kita pada pagi hari ini. Jadi apa sih Bang sebenarnya EEG ini Bang? Nah, EEG ini kan kadang banyak orang itu yang bilang kalau pasien-pasien itu
untuk rekam otak. Rekam otak, oke. Ya, tapi istilah medisnya EEG, encephalographic itu adalah suatu pemeriksaan untuk mengukur aktivitas listrik otak. Jadi mengukur aktivitas listrik di otak untuk agar tahu otaknya itu ada gangguan atau enggak. Jadi mengindikasi ada gangguan nggak pada otaknya, ada kelainan nggak. Nah itu nanti hasilnya berupa grafik atau gambar atau gelombang. Jadi dibantu dengan elektroda. Mungkin pada tahu untuk rekam jantung, Iya. yang terkena itu digunakan sama tapi dengan elektroda yang lebih kecil. Jumlah listrik yang lebih kecil gitu ya. Ukuran elektroda, ukuran untuk alatnya. Oh. Yang di jantung kan besar itu, Agak lebar ya. agak maksudnya ya. lebar, ada bulatan banyak kan. Ada 6. Kalau di EEG itu kita ada 25 elektroda yang akan dipasang di kepala. Ditempel. Oh. Nah, ditempel di kepala itu ada 25 elektroda yang agak kecil. Nah, itu nanti dipasang di kepalanya ada 25. Standarnya 25. Kalau memang ada kelainan misalnya kayak ada mata atau tangannya gagal, itu nanti ada ditambah lagi untuk elektroda dipasang lagi lebih, dan ada 2 di dada. Oh, berarti banyak banget ya, Bang ya? Iya, itu juga nanti untuk hasil yang maksimalnya juga kan harus yang benar-benar kita cek, nggak asal pasang gitu. Nanti ada prosedurnya. Nggak kayak karena ada 25 ya pasang di sini aja. Yang penting 25 itu kepasang. Nggak ada prosedur pemasangan. Ada titik-titiknya ya maksudnya ya. Itu untuk yang lebih jelasnya, jadi bukan nanti sangkanya kita memasukkan listrik ya. Mungkin karena tadi disebutkan pemeriksaan untuk mengukur aktivitas listrik di otak. Sangka orang nanti Bisa terhubung gitu. iya, nanti kemarin juga kayak gitu. Ada gitu? Anak-anak 8 tahun nangis Oh gitu. karena dilihat dari ayahnya YouTube dipasang banyak banget di kepala, nanti katanya ada listrik yang masuk ke kepala. Enggak, jadi listrik yang di otak kita dialiri ke mesinnya. Nanti ada mesin yang untuk menghantarkan yang tadi gelombang tadi muncul nanti di komputer. Bakal kita baca. Jadi nggak ada listrik. Nggak ada listrik yang di onin gitu ya. Ini udah bersalah kan? Iya. Jadi seperti Adio nih, jangan sampai salah dan jangan termakan informasi di internet itu secara mentah-mentah gitu ya. Jadi nggak ada, jangan mentah-mentah namanya elektro. Encephalographic kan? Kan elektrik nih, listrik nih. Ada listrik nih. Bahaya nih. Ada kesambar kan? Benar. Oke, itu ya sekilas ini seperti tadi tentang elektroencephalografi. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, fungsi dan manfaatnya dari pemeriksaan elektroencephalografi itu apa sih Bang? Untuk fungsi dan manfaatnya itu sebenarnya untuk mengidentifikasi tadi Pak. Identifikasi diagnosa pasien. Nah, dia memang ada pertama biasanya untuk pasien epilepsi, epilepsi atau enggak, atau kita kalau di Bangka orang bilangnya sakit ayan ya. Oh iya, ya. Kalau di Bangka, kalau di Bangka Selatan lagi terkenalnya ayan. Banyak juga sih untuk epilepsi, penurunan kesadaran tiba-tiba. Jadi pasien itu tiba-tiba penurunan kesadaran nggak tahu penyebabnya, jadi nanti tiba-tiba penurunan kesadaran yang pingsan. Jadi Apa tuh Bang? penurunan kesadaran, jadi dikatain kalau pingsan itu memang masuk epilepsi kan, pingsan mendadak. Oh iya. Ini penurunan misalnya dari sadar nanti makin turun tingkat kesadarannya. Dipanggil nggak tahu, tapi nggak ada penyebabnya. Kayak bengong gitu ya. Iya, jadi nanti kayak nggak respon penurunan kesadaran atau Alzheimer kata tadi. Alzheimer ya. Oke. Ya, nanti ada kayak lupa ingatan sesaat. Jadi cuma sesaat. Ya, Jadi lupa ingatan panjang semua. Yang masa lalunya dia masih ingat cuma misalnya 1 jam ke belakang. Misalnya dia dari pasar, tiba-tiba udah di rumah. Atau dia lagi bersepeda, atau udah di rumah sakit. Nah, itu bisa. Atau untuk tumbuh kembang anak. Biasanya pada anak sih yang banyak sih. Oh, ternyata dimanfaatkan orang tua juga buat anaknya. Yang anak juga. Misalnya udah mau berapa dia, gimana aktivitas otaknya kan. Beda ya sama kejang demam Tapi bisa difungsikan untuk juga juga ya. Kejang demam bisa nanti mau lihat
memang dia kejang demam pada anak atau memang dia epilepsi. Nanti untuk lebih lanjutnya sih udah lebih baik ke dokter anaknya atau dokter sarafnya jelaskan. Cuma untuk pemeriksaannya bisa untuk kejang demam pada anak untuk memastikan apa memang kejang demam atau epilepsi tadi fungsinya. Dia untuk identifikasi aja, bukan untuk menyembuhkan. Jadi untuk mengidentifikasi penyakit. Jadi fungsinya dan manfaatnya untuk tahu ya supaya pasien itu tahu ada yang nggak salah nggak sih sama otak saya gitu kan ya. Gimana sih salahnya, penyembuhannya gimana? Jadi sama kayak kita concern atau cek darah. Dia gitu, kalau kita misalnya cek kolesterol kita tinggi nih, nanti kata dokter, oh ibu kolesterolnya tinggi, jadi nanti kasih obat ini ya biar kolesterolnya. Itu sama. Jadi fungsi itu untuk biar kita tahu arah sakitnya itu di mana, jadi biar tahu penanganan dan pengobatan selanjutnya gimana. Berarti ini tahap pertama gitu ya? Iya, tahap pertama dalam analisis untuk kesehatan gitu pada pasien epilepsi tadi. Jadi si utamanya. Berarti pokoknya segala macam yang ada gangguan di otak lah gitu ya, intinya Bang ya? Ya gitu sih. Jadi ini seperti tadi Oke recap lagi nih ya. Jadi kayak fungsi dan manfaatnya elektroensefalografi ini memang lebih kepada pemeriksaan kesehatan Bang ya, terutama buat para pasien mungkin yang punya kendala seperti epilepsi, terus kadang-kadang penurunan kesehatan tiba-tiba Bang ya, tadi kayak Bang Edward jelasin nih kayak tiba-tiba sadar terus tiba-tiba kayak kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit Bang ya. Sama kayak Alzheimer juga. Alzheimer tuh lupa ingatan yang panjang. Tapi kalau ini lebih ke sementara gitu ya. Jadi kayak sejam yang lalu tuh udah lupa gitu. Habis ngapain. Siapa tahu seperti tadi mungkin di rumah lagi nenteng tas belanjaan gitu, tiba-tiba emang saya habis ngapain ini? Atau pas mandi. Misalnya abang udah mandi nih. Udah bagus nih. Tadi udah mandi belum ya? Mandi lagi. Gitu. Tadi pernah ada Bang ya yang melaporkan seperti itu juga ya kalau yang di kita belum, tapi kalau untuk belum di luar sana. Kalau di kota-kota besar kan lebih banyak kasus. Karena nggak semua rumah sakit Bang bisa EEG ini. Walaupun pertama alatnya juga cukup mahal ya. Alhamdulillah dari provinsi kita kan menyediakan. Malahan sampai 2 di rumah sakit kita sama rumah sakit jiwa. Alhamdulillah. Soalnya kalau di Palembang aja 2. Palembang 2 ya. Di Bandung ada 2. Maksudnya nggak setiap rumah sakit itu punya. Walaupun dia punya, tapi belum tentu punya operator. Kita kan sebenarnya dipanggil operator EEG Bang. Gitu. Kalau udah bersertifikat itu kita operator EEG. Jadi kalaupun mereka punya operator juga, kalau nggak punya dokter yang mumpuni gitu kan ya, yang punya dokter punya sertifikat juga nggak bisa. Misalnya ada rumah sakit lain mau ajak saya nih, tapi kalau dokternya ada legalitas untuk pelatihannya itu nggak bisa juga. Jadi alhamdulillah dari provinsi kita menyediakan alat, mendukung SDM juga ya. SDM-nya juga mendukung. Ini seperti radio. Dan juga buat tumbuh kembang anak nih, siapa tahu nih mungkin ada yang mau memeriksakan anaknya nih gitu kan ya, apakah sesuai punya kelebihan apa gitu ya, itu bisa datang ke RSUD nih buat cek EEG juga nih Bang ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bang, kondisi kayak gimana yang bisa dapat memanfaatkan pemeriksaan EEG ini Bang? Kondisi tadi seperti yang tadi Bang, misalnya dia dari rumah nih keluhan, ini anak saya tadi tiba-tiba misalnya di rumah bengong. Bengong, tapi sebelumnya pernah bengong juga. Saya pikir bengongnya itu karena dia nonton. Kan kadang anak umur 3-4 tahun dia kan nonton kartun tuh. Nonton. Kata ibunya saya panggil fokus nonton. Tapi dipanggil kok enggak jamin. Tapi nanti ada seminggu kemudian dia bengong lagi gitu bengong. Tadi panggil tapi nanti netes air liurnya nggak sadar. Nah itu harus cepat-cepat kita bawa, jadi penanganannya lebih cepat lebih bagus. Jadi nanti bawa ke dokter anak saya ini ada bengong, dan berulang gitu. Nah dan di hari yang tidak sama Bang. Jadi kan udah seminggu nih. Dipanggil tadi kan. Nah tidak tiba-tiba misalnya ada kita enggak terpaut anak kecil ya. Ini pada dewasa juga bisa menyerang. Jadi tiba-tiba nanti dia lagi santai-santai sama teman-temannya tanpa
dipukul temennya tanpa dia tahu, tiba-tiba dia kejang. Oh, oke. Oke, sekali mungkin sangka temennya itu dia main-main. Tapi nanti 1 minggu kemudian dia ulang kejang lagi. Kalau kita yang pasien ini kita nggak tahu kita kejang, Bang. Gak rasa ya? Iya, kita tahu pas sadar, loh, kok gue itu di sini kan? Oke. Tapi pas kejang itu aktivitas otak itu memang berhenti, oksigen yang mengalir di tubuh kita memang berhenti, jadi makanya jadi kejang-kejang iya, tadi ya? Iya, kekurangan oksigen juga. Nah jadi harus ada saksi, makanya misalnya kita di rumah harus ada orang tua atau apa saksinya. Kalau memang lagi di tempat kumpul harus ada saksinya yang untuk menjelaskan ke dokter, memang dokter dia lagi kejang gini. Nah itu harus yang berulang, bukan cuma misalnya tiba-tiba dia bengong, tapi asal kalau diajak ngomong dia nyambung. Nah itu kan bengong, itu banyak pikiran kan? Iya, sebetulnya lagi galau gitu. Nah ini yang misalnya aku sebenarnya udah umur 5 tahun belum lancar bicara gitu ya? kan belum. Misalnya aktivitas geraknya terbatas atau memang terjadi penurunan penurunan kognitifnya untuk dia misalnya respon ke kita juga lebih banyak diem. Harusnya kan udah 5 tahun dia udah aktif ngomong, ya, udah agak bisa kan. Nah, itu nanti lihat apa memang ada masalah tumbuh kembang, ada masalah di otak atau enggak. Oh gitu, berarti banyak banget ya fungsinya. Iya fungsinya. Dan kondisinya juga kayak gitu Bang ya, berarti kalau yang saya tangkap tuh nggak bisa pernyataan dari diri sendiri aja gitu. Enggak, nanti Jadi masa dia tahu dia. Jadi kayak misalnya saya tahu dia bilang dia mau kayak, oh saya hari ini kejang-kejang kan, saksinya siapa? Nggak ada, saya merasa kejang-kejang gitu. Jadi nggak bisa begitu Bang ya. Itu bisa juga sih kita Bisa periksa juga. kalau memang dia maunya diperiksa kan. Kadang banyak kasus, ada juga bukan banyak sih, ada juga kasus nih. Misalnya kita lagi kerja nih di tempat kerja kita nih tadi banyak tuntutan nih. Kayak beban kerja gitu Beban ya. kerjanya banyak. Lah, dari saya harus tetap kerja tapi saya nggak mau pekerjaan saya itu berat. Jadi saya Nambah aja. gitu ya. Oh saya ini riwayatnya yang kejam. Oh, nulis sendiri gitu ya. Nanti dia dapat rekomendasi dari dokter. Syaratnya kalau memang dia ada penyakit kejang, tidak boleh pada kondisi tertentu kan, kondisi berbahaya misalnya dia bagian antar barang, kan nggak boleh lagi kan. Tapi dia mau tetap kerja di situ. Nah nanti tetap kita periksa kalau memang dia mau diperiksa. Cuma nanti hasilnya sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Kalau memang di situ nggak ditemukan ada gangguan otak, ya tetap kita kasih yang normal, nggak mungkin kita kan dapat penjelasan nanti hasilnya normal, tidak ditemukan kelainan. Jadi walaupun dia maunya ada masalah, kamu ada masalah bisa juga. Tapi bagusnya ada saksi tadi, karena tetap orang lain ya kan yang melihatnya kan. Nah, supaya ada bukti juga ya, ternyata dia epilepsi nih gitu, nanti kejang-kejang nih gitu. Oke, berarti nggak bisa bohong ya sama EEG ya? Nggak bisa. Kalian atau pasiennya tidur atau nggak tidurnya juga kita bisa lihat. Jadi kalau pasiennya bilang saya tidur, kita tahu dia pura-pura tidur atau tidur asli dia, kita tahu. Oke deh. Oke, itu dia seperti Nadia. Jadi buat mungkin seperti Nadia yang punya kondisi yang tadi disebut sama Bang Edward nih, terkait epilepsi, kejang-kejang, bengong, gitu, lupa ingatan gitu. Mungkin boleh ya memeriksakan diri ke dokter sama mungkin ke pelayanan EEG juga di RSUD. Tapi syaratnya tadi harus ini Bang ya, harus diperhatikan ya. Mungkin berulang gitu ya. Berulang, siapa tahu kalau cuma bengong mungkin lagi galau, habis diputusin pacarnya. Beda ya. Sama stres gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu bisa. Nah, kalau misalnya nih Bang, ternyata sudah memenuhi kriteria yang sudah Abang sebutin tadi gitu, kondisinya itu udah memenuhi itu dan siap melaksanakan pemeriksaan di RSUD. Ya. Nah, syaratnya nih Bang yang harus dipenuhi oleh seorang pasien nih, apakah dia harus puasa dulu atau mungkin dia nggak boleh makan dulu atau gimana gitu? Ada nggak syarat-syarat tertentu lainnya gitu? Syarat-syarat ini sebenarnya lebih wajib dari sebenarnya untuk dilakuin kan. Atau pemeriksaan ini sebenarnya untuk mengidentifikasi tadi jangan sampai kadang kan pasien di rumah sakit provinsi itu kan EEG ini cuma ada 2 di Bangka, kadang pastinya ada dari Bangka Selatan, Bangka Barat, itu kan perjalanannya sampai 2 jam 3 jam. Kalau nanti datang ke sini
dia periksa hasilnya nggak maksimal kan kasihan juga sama pasien. Benar. Waktu sama orang tuanya kan kasihan. Jadi dari kami setiap ada pemeriksaan itu udah dijelasin dokter dan nanti akan saya ulangi lagi penjelasan, saya kasih opelan apa-apa aja yang harus dilakuin dan nggak dilakuin. Nah, boleh tuh itu wajib. Nah, itu nanti untuk yang misalnya udah mau ke provinsi mau perusahaan EEG, itu nanti pertama dia pagi-pagi itu sebelum pemeriksaan itu harus keramas kami dulu, mau cewek, cowok, anak-anak, mau kepalanya maaf botak atau rambutnya panjang, tetap harus keramas sampai kulit kepala. Kenapa tuh Bang harus keramas? Nah, harus keramas itu karena apa? Kita kan nempel elektroda itu. Iya. Elektroda itu kan untuk menghantarkan listrik dalam otak dari ya. dalam otak ke alat tadi yang muncul ke gambarannya di komputer. Kalau ada yang menghalangi seperti kerak kepala, kan kadang ada yang kalau bergerak itu kerak kepala, atau ada bekas jeli pada rambut, atau pelembab itu dia tuh mengganggu hasil dari gelombang tadi. Bahkan kayak keringat pun juga ganggu. Iya, makanya di ruangan EEG itu AC-nya full. Kebanyakan nggak tahan jadi nanti digigit terus lagi. Soalnya kalau dia kena keringat, nanti kan di situ nanti ada dipasang juga untuk pelekat pastanya untuk menghantar dari elektroda tadi. Nah itu kalau dia kena air, dia berubah kayak jadi lembut dari sabun. Jadi nanti dia ngelepas, malahan dia jadi menjadi pengganggu untuk rekamannya. Nggak bisa ngebantu fungsinya. Kalau dia dingin, dia makin keras. Semakin keras pastanya itu makin bagus, makin lengket di kepala kita. Itu pertama, syarat pertamanya itu harus keramas ya. Habis itu rambutnya dikeringkan. Apalagi yang cewek kan, kalau yang cowok enak. Iya. AC sebentar kering. Karena pendek juga ya. Tapi kalau ibu-ibu, perempuan, apa kan yang rambutnya panjang nggak mungkin kita potong kan, biar pendek mungkin. Jadi harus habis keramas itu dikeringin. Kalau memang nggak dikering sih, kadang kita sisir di sana sih. Kalau anak-anak yang bapak kita sisir di depan AC itu biar kering ya. Biar kering maksimal. Nah, yang kedua itu habis keramas itu nggak boleh lagi, kalau yang pada perempuan nggak boleh pakai pelembab. Kadang kan perempuan habis dia keramas pakai pelembab rambut. Ada kan nggak boleh. Nah kalau pada cowok habis keramas dia nggak boleh lagi pakai jeli, percuma dong. Habis keramas sudah kepalanya udah bersih, dia taruh jeli lagi, pakai jeli lagi, pakai minyak rambut lagi ya, percuma. Karena fungsinya keramas kan buat menghilangkan itu tadi ya, menghalang tadi kan kepala bekas jeli tadi kan. Nah habis itu, ini yang penting juga nih yang wajib dilakukan ini harus begadang. Harus begadang. Iya. Biasanya kalau orang pemeriksaan harus cukup istirahat tidur ya. Ini wajib begadang. Berapa lama tuh Bang begadang? Nah, misalnya nih, kita kan tanya dulu misalnya, abang ini tidurnya malam jam berapa bang? Katanya jam 10 tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 6. Kalau kita pemeriksaan jam 8, kira-kira abang tidur lagi? Enggak kan? Masih on matanya. Masih on. Sedangkan pada pemeriksaan nanti kita harus ada fase tidur alami. Nah jadi di sini fungsi begadang tadi agar pada pemeriksaan pasiennya ngantuk, jadi sehingga tidur alami. Nggak dibuat-buat ya? Nggak dibuat-buat, nggak boleh pakai obat penenang. Nah, kita kan mau mantau tidur, kalau kita kasih obat penenang nanti semuanya tenang gitu. Jadi nanti misalnya kalau Bang Muki ya, Bang Mukinya tidurnya malam terpantau jam 10, bangunnya misalnya pas subuh jam 5, jam 5 setengah 6 kan. Itu harus kita kurangi bang, semaksimal mungkin. Jadi abang tuh tidurnya jam 12 sampai jam 1 malam, jam setengah 5 atau jam 4 udah bangun. Biar ada ngantuk-ngantuknya. Dia ganti jam 4 setengah 5 itu langsung mandi. Biar mantap kelas, tapi biasanya jam 8, jam 9 ngantuk pasti udah ngantuk kan. Anak-anak pun begitu bang, jadi kita minta usahain ke orang tuanya. Ini demi kesehatan anaknya juga biar tahu kan, biar lancar ya. Lancar jangan sampai. Kadang orang tua ada yang nggak tega bang. Tega nih. Lah, kok anak saya disuruh begadang nanti makin sakit kan cuma 1 hari kan, bukan tiap hari saya suruh begadang. Misalnya, kalau misalnya hari Kamis nih, berarti malam Kamisnya itu yang begadang. Nah, habis itu nanti nggak usah begadang lagi kalau ada pemeriksaan nggak mungkin tiap malam kan. Karena kubu kalau memang ada yang tempat tidur, apa sih yang bikin dia nggak tidur? Misalnya dia main-main, aja dulu main
malam hari. Nah, kan nggak masalah, cuma satu hari doang kan. Iya. Yang penting nanti pas dilakukan tindakan EEG-nya lancar, nggak ada gangguan. Itu wajib banget sih. Kalau menurut itu karena paling utama itu, nah pada pemeriksaan EEG itu wajib sih harus ada tidur. Karena biasanya gelombang kelainan itu muncul pada saat tidur. Karena pada saat tidur kan otak kita tenang. Tenang alami ya, bukan tenang dibuat ya. Nanti memang ada kelainan antara otak kiri dan otak kanannya, di situ nanti dia muncul. Oke. Jadi, nah di situ makan. Harus makan berarti ya? Nggak boleh puasa ya? Enggak. Malahan nanti kalau dari malam dia puasa, misalnya dia makan malamnya jam 8 terakhir pas pemeriksaan dia belum makan. Nanti itu takutnya kadar gulanya nggak bagus. Oh, itu mempengaruhi juga ya? Mempengaruhi dia nanti bawaannya itu nggak maksimal ini apa namanya aktivitas tubuhnya. Nanti walaupun dia tidur takutnya ada pengaruh di situ juga. Tiba-tiba lapar terus bangun lagi gitu ya? Habis itu kalau udah makan kan lebih enak kadang kalau udah perut kenyang kan. Iya, biasanya ngantuk. Oke. Itu yang ada sininya semua. Habis itu kalau obat-obatan yang nanti kan sebelum pemeriksaan EEG kan memang sudah terjadwal nih Pak. Misalnya 3 hari sebelumnya udah dijadwalin dokter. Oh nanti setiap hari nanti tiap Kamis kamu kontrol. Tapi nanti dia pas Kamis dokternya kan lakukan tindakan EEG. Nah, sebelum 1 minggu sebelum itu kan dia udah ketemu dokter. Nanti ditanya dokter, obat yang kamu minum apa aja? Selama seminggu ya? Nah seminggu sebelum itu apa aja? Nah nanti kalau memang ada obat yang harus di stop, nanti udah stop dulu. Tapi yang obat yang masalah kata dokter lanjut, lanjut tinggal sampai. Apalagi misalnya dia udah dapet obat epilepsi nih, udah dapet, dia cuma mau, misalnya dia udah minum obat epilepsi 1 tahun, dia mau lihat perkembangan dari dia minum obat itu tetap harus diminum, nggak boleh dimatiin. Dia minum obat epilepsi 3 tahun. Tiba-tiba karena mau periksa EEG langsung berhenti. Itu langsung mulai. Oke, boleh harus tetap lanjutin ya, nggak apa ya. Makanya di situ nanti di kopel lagi kita jelasin memang datangnya itu jam, kalau kita kan pelayanan jam 8 pagi sampai setengah 3 ya di poliklinik. Jadi karena pemeriksaannya cukup lama, 2-3 jam satu pasien, itu kadang kita jam 8 pagi pasien udah harus di situ. Oh, udah standby di situ ya, tinggal panggil, tinggal masuk gitu. Ada pemeriksaan tadi, nanti ada prosedurnya kan. Nah, untuk prosedurnya itu juga nanti harus dilakukan semua, jadi jangan bohong. Ini iya, saya sudah begadang kok. Ada alasan kok gitu. Saya udah begadang kok, udah coba nanti tiba-tiba udah selesai kan. Iya Pak, maaf Pak ya, semalam anak saya memang nggak begadang, tidurnya jam 8 malam, paginya itu pas dibangunin jam 4 dia nangis, jadi jam 6 saya tidurin lagi, pas di rumah sakit baru saya bangunin lagi. Nah, itu kan misalnya membohongi dia sendiri, misalnya udah jauh-jauh ke rumah sakit, udah ngabisin waktu rumah sakit, udah biaya juga keluar gitu kan ya, biaya juga kalau BPJS sih nggak masalah, tapi tetap ke rumah sakitnya kan pakai biaya juga kan. Itu makanya apa yang misalnya kita sarani, tetap kita bilang, Bu ini wajib Bu ya, ini kan semuanya ada efeknya, bukan karena saya suruh begadang karena memang saya ingin anaknya begadang, enggak ya, enggak, karena memang buat mengoptimalkan prosedurnya EEG tadi. Itu Bang. Oke deh Bang, tapi saya pengen nanya nih Bang, karena Bang bilang keramas ya, berarti kan otomatis kan itu rambutnya harus kulit kepalanya harus nempel sama alatnya gitu ya. Nah kalau misalnya, mohon maaf ini kan wanita kan ada yang berhijab nih. Kalau itu prosedurnya gimana Bang? Apakah sama juga harus lepas hijabnya gitu kan? Iya, kalau makanya kan di kita selalu sebelum dilakukan EEG kita edukasi ke pasien, karena itu penting kan, karena nggak semua orang yang mau ya, misalnya maaf, itu bisa oleh laki-laki, apalagi ngukurnya itu memang bukan asal-asalan Pak. Ngukurnya itu kan ada 25 titik, aku bilang sama jadi saya pakai materan baju orang jahit itu. Nanti memang diukur Bang dari ujung ini pangkal ujung ini
sampai ke sini, nanti ke sini lagi, nanti tetap saya harus pegang kan. Nggak mungkin rambutnya itu nggak saya pegang. Malahan kalau untuk perempuan, walaupun dia pakai hijab, nanti rambutnya tetap saya yang sisir bang. Oh gitu. Saya sisir, saya kuncin untuk dia tadi nanti kan mau dipasang nempel alat-alat tadi ya. Soalnya kalau dia nempelnya di rambut dia nggak percuma, nggak akan nyambung karena kan bukan ya. listriknya nggak bakal sampai ke alat tadi, makanya nanti setelah diukur, kalau dapat diukur, nanti kita sisir, kita cari tempat-tempat yang memang harus dipasang elektroda tadi, nanti kita rapiin, kita kuncin yang bagus. Maka itu sebelum itu kita edukasi dulu, mau nggak yang saya nanti saya laki-laki gitu ya. Nah, untuk yang misalnya laki-laki, kalau ibu bersedia atau mbaknya bersedia, nanti akan kita jadwalin. Tapi kalau memang nggak bersedia, mungkin bisa cari di rumah sakit lain yang memang misalnya ada petugas EG yang perempuan ya. Gitu. Kita nggak ada pemaksaan bahwa misalnya harus saya ya. Iya, harus mau ya pokoknya di EG di sini enggak ya. Tetap privasi. Tetap dari pasiennya yang mau atau enggak. Ya. Oke. Jadi buat mungkin teman-teman yang berhijab mungkin juga makin dikonsultasikan juga. Iya. Nggak ada paksaan sih. Oke, aman ya berarti bang ya. Itu dia sepaling dulu syarat-syarat yang misalnya harus dipenuhi seorang pasien kalau misalnya mau melakukan pelayanan atau pemeriksaan elektroencephalografi ya di RSUD Insinyur Soekarno. Dan kebetulan memang karena masih laki-laki bang ya yang memeriksa ya, dari dokternya pun laki-laki, dari perawatnya pun juga laki-laki gitu ya. Tetap harus ada concernnya juga nih, apalagi buat perempuan yang berhijab nih ya. Nah, boleh nggak di situ bang dijelasin alat-alat untuk melakukan pemeriksaan encephalografi kayak gini? Apa aja sih? Alat sendiri nanti ada satu komponen komputer. Oke. Komponen komputer, tapi memang bukan komputer kayak komputer kita untuk nanti. Beda ya? Beda. Jadi itu memang udah di set dari supply-nya itu memang cuma untuk EEG. Nanti ada elektroda itu ada sekitar pasti tadinya 27, 25 elektroda di kepala, 2 di dada untuk menentukan nanti jantung itu. Nah, di situ nanti untuk bahan-bahan tadi ada pasta untuk nempel, ada jelly juga. Jelinya malah untuk membersih. Nanti jadi kan kita ukurnya pakai pensil. Apa itu? Kepalanya. Katanya kan kita ukurnya pakai pensil. Habis kita ukur pakai pensil kan nanti ketemu bang titik-titik silang. Titik silang itu yang nanti akan kita pasang. Nah, kalau langsung kita pasang itu udah kan pensil itu, hasil pensil itu kan penghalang, mengganggu kan. Nah, nanti kita hapus dulu. Kita hapus lagi pakai jeli. Setelah hapus pakai jeli, baru kita pasang pastanya. Setelah pasang pasta, baru kita pasang elektroda tadi. Nah, sama CCTV. Tapi CCTV ini bukan untuk kita ruangannya. CCTV ini fokus ke pasiennya, buat mantaunya gerak-geriknya gitu ya. Nah, ya pada perekaman EEG bang, abang tangannya kan gini, nanti disuruh tiba-tiba nanti abang kalau gatel hidung. Itu saya langsung tulis pas abang garuk hidung, pasien garuk hidung tangan kanan. Oke. Karena kalau saya nggak tulis di monitor tadi di layar itu nanti kan ada gelombangnya beda ya. Beda. Nanti kalau saya nggak tulis, dokter kira itu gelombangnya gelombang gangguan otak. Oke. Jadi nanti kan bacanya, dia bacanya nggak satu orang bang. Jadi saya sama dokter Imam harus berdua. Oke. Dokter Imam nggak bisa baca maksudnya sendiri karena harus ada saya, karena saya yang ngelakuin ini. Operatornya gitu ya. Setiap gerak-gerik pasien saya yang pantau dan dibantu oleh CCTV untuk meyakinkan, dok ini bukan gelombang gangguan tadi pasiennya pegang itu. Ini ada di CCTV manikin itu. Jadi dilayani. Berarti direkam ya itu bang? Iya, direkam selama proses, dan ada juga mikrofon kayak kita ini. Mikrofon ini untuk mendengarkan tadi, misalnya pas perekaman nih pasiennya ini kejang. Pas kejang kita tanya, ibu namanya siapa? Ya kan lagi kejang nggak tahu. Ibu namanya siapa? Dia lagi nggak lagi. Kita
katanya ibu ingat kata bisa ya, ibu tekan nanti setelah dia sadar dari kejangnya dari epilepsinya itu, nanti kita tanya ulang, ibu tadi ingat nggak saya suruh ingat kata apa? Enggak, saya tahunya tadi saya lagi lagi pinjam mata aja, tiba-tiba kamu tanya tadi ingat kata apa? Berarti kan lupa ya, dia lupa tadi. Nanti kita lihat ke dokter, ini tadi udah kita tanya dokter, dia tadi nggak tahu apa yang saya tanya. Nah, nanti dokter lihat juga di gambarannya. Lain nggak gambarnya, kalau memang di gambaran EEG-nya lain, berarti memang dia waktu itu lagi kejang. Jadi ada fungsinya di mikrofon, CCTV tadi, elektron ini satu set sama alatnya sih. Itu aja sih. Kalau boleh tahu nih Bang, ruangannya itu terpisah atau kayak gini nih, satu ruangan, cuma dia ada di ujung, kita ada di sini. Dia, atau ada sekatnya? Enggak, dia ruangannya kayak gini. Saya berada di samping pasien, samping bed pasien, alatnya juga di samping bed pasien. Jadi saling berdekatan. Karena nggak ada radiasi Bang. Nggak ada radiasi ya? Oke. EEG adalah alat yang paling aman ya? Cuma nggak amannya paling pas saya tandai di kepala itu pakai pensil agak sakit. Harus dicoret ya? Tapi pakai pensil kan khusus, bukan pakai pensil yang ujung tajam, bukan 2B ya? Bukan pensil 2B ya? Pensilnya ada warna merah itu memang khusus pensilnya. Ujungnya itu ujung kayak krayon. Kayak krayon. Bukan yang harus di laut dulu. Iya, di laut dulu. Itu bisa jempol kepala. Oke. Itu dia perhatian dari alat-alat yang digunakan dalam proses elektroensefalografi ya, aman semuanya gitu, aman lingkungan ya, tidak melukai juga ya Bang ya pasiennya, dan nggak ada listriknya yang masuk ke otaknya. Oke. Ya itu tadi kita dengar dari Bang Edward ya, beberapa prosedur nih udah disebutin nih. Boleh nggak Bang dijelasin dari awal nih prosedur-prosedur yang harus dilewatin seorang pasien pada pemeriksaan elektroensefalografi? Nah, ini prosedurnya kenapa tadi aku bilang harus perginya pagi jam 8. Itu karena untuk satu pasien, untuk sekarang Bang ya, karena kita masih satu orang yang ambil satu orang, jadi pengerjaannya 2-3 jam. Itu dari mengukur aja bisa setengah jam. Itu pada pasien dewasa ya, setengah jam. Karena memang beda 1 senti aja kita mengukur Bang, pengaruh sama hasilnya. Jadi aku bilang tadi misalnya dari sini ke sininya 20 cm. Ya. Dia tuh pembagiannya itu dibagi lagi. Iya, dibagi. Misalnya kan dari ujung ini antara mata ini sampai belakang kepala ini misalnya 30 cm. Nanti dibagi 4, ada dibagi 2. Oke. Ada berapa titik nanti. Nah, nanti ke sini lagi, ditemuin lagi. Nah, itu harus sama kalau kita mengukurnya asal-asalnya. Nanti mengukur aja sih. Nah, nanti dia nggak ketemu titik atau ketemu titik tapi dia nggak sesuai, nanti harusnya kan misalnya tandanya satunya di kening kanan, misalnya kanannya di sini kan, nah nanti tahu-tahu satunya di sini. Harusnya kan sama kan? Pasti simetris. Simetris, kecuali memang ada pada kasus-kasus tertentu misalnya pasiennya kepalanya memang agak beda. Itu kan beda kasus ya. Tapi kalau misalnya ini kan harusnya sama. Misalnya di sini harus sama. Di sini harus sama kan. Nah, maka mengukurnya itu nggak sembarangan mengukur. Kita masih mengukur manual Bang. Kalau sebenarnya ada sih katanya pakai alat khusus pakai helm. Jadi helm itu berlubang. Kita tinggal nyoret-nyoret di lubang-lubangnya itu. Kayak mengikuti ulangan gitu ya? Ya, cuma kan kita nggak tahu sesuai nggak ukuran kepalanya. Beda-beda ya soalnya yang tiap orang. Kepala kita kan beda-beda kan. Nggak bisa diambil patokan 30 aja. Ya, kadang ada Bang, kita kan ambil tengahnya. Misalnya kita tengahnya ke tengah belakang, yang satunya 28 cm. Satunya 26. Kerasannya beda-beda gitu ya. Tapi kalau kita ukur sama-sama kan nggak sesuai titik tadi. Makanya untuk mengukur aja kan kita sendiri setengah jam. Ukur gitu ya, ukur. Habis itu ngapus yang hasil diukur tadi Bang. Kan habis diukur, udah ditandai, nanti dihapus lagi nih. Untuk menghilangkan jangan sampai ada penghalang tadi ya. Bisa dipasang jeli, dipasang elektroda itu setengah jam lagi. Karena masanya harus sesuai titik itu. Iya, sesuai titik lagi kan. Elektrodanya ada 25 titik kan.
itu kadang pas pemasangannya juga nggak langsung dia nanti kalau di sini saya nggak besar. Bisa dilihat dari teman-teman masih untuk rumah. Nanti saya kasih lihat ke gambar. Nah ini. Oh iya. Ini dipasang semua kan. Nah, ini dipasang semua. Nah ini bang. Oke. Jadi kan ada, abang lihat di sini ada merah, ada hijau ya. Ini yang hijau yang kita pasang tadi. Yang dipasang Alat tadi dia nanti berubah warna hijau. Nah yang warna merah ini enggak dipasang. Tapi kalau ada yang dipasang warna merah, misalnya udah pasang nih, ternyata warna merah. Itu berarti kalau saya nggak salah pas ngapus itu ada gangguan, itu berarti salah posisi. Nah, harus kita ulang lagi. Ukur lagi dari awal? Enggak, kita lihat mana posisi yang beda dari kita. Oke. Kan cuma satu itu yang merah. Iya. Berarti di situ yang ada titik salahnya. Apa saya bersih yang bekas apanya? Beda Bekas gitu. pensilnya itu kurang hilang. Ini kurang hilang juga ngaruh bang. Jadi kalau cuma samar-samar gitu aja deh. Ngaruh juga. Makanya harus benar-benar dipakai jelly tadi diusap-usap. Baru nanti pas kayak pasta itu kan. Nah, jadi memang lama banget pemeriksaan itu. Nanti kalau udah clear semuanya udah hijau semua, nanti kita mulai pemeriksaannya. Dan mulainya itu biasanya kita mulai dari bangun dulu. Fase bangun tadi yang saya bilang tadi ya. Fase bangun, nanti kita mulai itu memang ada fase buka mata, tutup mata itu mestinya memang nanti ada perbedaan bang, gelombang antara kita buka mata sama tutup mata itu beda. Iya. Nah, nanti itu untuk menentukan namanya irama dasar ya, irama dasar otak itu. Habis setelah dia buka mata tutup mata nanti kita aktivasi. Aktivasi ini kita tanya nama, umur, sekolahnya di mana, udah kelas berapa kan. Nah habis itu kita tanya tentang ini misalnya 10 kali 10 berapa, atau misalnya 100 dikurang 9 berapa, dia ada aktivitas otak. Jadi bisa menentukan. Kan biasanya kadangnya saya ini lagi banyak kerjaan atau lagi banyak PI di sekolah, biasanya langsung pingsan. Nah nanti kita di sini kita kasih buktiin gitu ya. Memang mengganggu nggak? Nah habis nanti pada aktivasi namanya potik. Namanya potik itu nanti jadi pada jarak 30 cm di atas kepalanya, di atas matanya itu kita taruh lampu. Lampu khusus memang satu set sama alat EEG tadi. Nah itu nanti udah diatur, udah disetting. Nah itu nanti dia pertama kita nyalain, nanti dia lambat nyalanya. Tapi nanti makin cepat. Kita mau lihat reaksi, ada nggak indikasi lihat cahaya dia timbul gejala-gejalanya. Nah pada misalnya banyak kan orang yang pada lihat danau tiba-tiba nyemplung. Padahal dia kan lihat pantulan cahaya bulan, bukan lihat airnya, dia bukan lihat airnya, dia namanya dia pingsan, tapi kadang cahaya pantulan bulan itu atau dekat api. Kadang kan api ada kecil besar lagi, itu misalnya cahaya ke mata itu. Nah, kalau di EEG kita jadiin ke potik tadi, jadi di potik tadi kita tentuin kalau dikasih cahaya yang khusus timbul nggak gangguan otak tadi. Berarti bahaya juga ya bang kalau misalnya kita lagi ngendarin motor di malam hari gitu, tiba-tiba dia pasang lampu jauh gitu. Nah iya itu bahaya itu juga. juga. Nah itu kalau memang, makanya bang setiap pasien kalau memang dia udah tahu dia epilepsi, makanya nggak dianjurin dokter untuk berkendara sendiri. Walaupun dia dibonceng di belakang juga nggak bisa. Kalau dia mau berkendara minimal bonceng 3. Jadi di belakang dia ada orang lain. Naik mobil gitu ya. Nah, kalau naik mobil pun dia harus jadi penumpang gitu ya. Harus jadi penumpang, nggak boleh jadi yang supir ya. Tiba-tiba nanti kata abang tadi dia lihat flash lampu jauh, lampu turun kan. Sekali gitu kan. Nah beberapa orang, pertama orang itu juga nanti yang ditabraknya juga kasihan, dia juga kasihan. Makanya untuk pasien yang sudah didiagnosa oleh dokter spesialis neurologinya udah epilepsi, jangan dipaksain dulu untuk berkendara ya.
kemanapun itu ya. Nah, berkendara atau dekat-dekat dari cahaya yang bikin varian danau, api, atau diskotik. Gitu. Terus bang ada lagi bang prosedurnya? Nah, habis tadi kan potik kan. Potik. Habis itu ada namanya hiperventilasi. Hiperventilasi. Jadi ventilasi ini kan pernapasan nih. Oh ya. Ventilasi kan pernapasan. Jadi hiper itu. Jadi pernapasan yang agak berlebihan gitu ya. Jadi kenapa disebut hiperventilasi? Jadi memang sengaja disuruh napas lewat hidung, lewat mulut, tapi dengan agak cepat. Jadi memang merangsang dia, siapa tahu indikasinya muncul pada saat itu. Misalnya dia lagi capek, misalnya dia pas olahraga, tahu-tahu timbul kejangnya. Berarti kan dia nggak boleh capek. Nah, indikasi kita menemukan jadi hiperventilasi. Dan hiperventilasi kita bisa atau enggak dari pasien bengong. Misalnya pada pasien bengong ini kita suruh hiperventilasi. Adek atau ibu jangan berhenti ya sebelum saya suruh berhenti. Pokoknya napasnya lewat hidung, keluarnya lewat mulut. Nanti sebelum kita suruh berhenti, dia berhenti sendiri. Nah, nanti kita panggil, ibu kenapa ibu berhenti? Ibu namanya siapa? Dia nggak mau gitu ya. Nanti tiba-tiba dia lanjut lagi. Nanti ada 1 menit lagi dia berhenti lagi. Kita tanya lagi, ibu namanya siapa? Ingat bu ya, nanti ingat kata ayam ya, kata ayam. Jadi mulai lagi. Nah, setelah selesai hiperventilasi tadi, baru nanti kita tanya lagi, ibu tadi yang pertama ingat nggak saya suruh ingat kata apa? Enggak, saya kan cuma disuruh napas cepat. Nanti itu memang dia nggak boleh dalam kondisi yang capek. Nanti bisa muncul gangguan otak tadi. Habis hiperventilasi nanti mulai lagi tutup mata, buka mata, tutup mata. Nah, habis itu kita masuk fase relax tadi, biar dia tidur. Itu bisa banyak orang bisa tidur langsung atau gimana? Makanya kan pemeriksaannya tadi untuk setelah kita pasang alat-alat ini udah masuk pemeriksaannya itu biasanya 30 menit sampai 1 jam, Bang. Kalau yang untuk awal fase bangunnya tadi memang cepat sih, 15 menit. 15 menit kelar semua, dari mulai buka tutup mata, dari mulai aktivasi potik sama hiperventilasi tadi 15 menit selesai ya. Cuma yang menunggu fase tidurnya tadi nggak mungkin kan habis ya kayak gitu tadi langsung tidur. Abang tidur ya, ibu tidur ya, langsung tidur kan nggak mungkin. Iya. Jadi kadang nungguin dia kita nungguin, tapi kalau memang dia sesuai prosedur tadi yang kita sebut udah begadang, pasti dia udah ngantuk. Dan lampu pun pas kita hidupin. Biar dia bikin nyaman tidur ya. AC-nya kita sesuai dengan biasa dia tidur. Jadi memang nuansa itu nanti orangnya pun di ruangan nggak boleh banyak. Misalnya kalau anak-anak penunggunya 1 jam serentak, ibunya atau ayahnya gitu ya. Karena kan kalau anak-anak kan masih takut kan. Nah, nanti kalau memang dia udah dapat tidur, kita tunggu 15 menit. 10 sampai 15 menit fase tidurnya itu. Nanti kalau udah 10 sampai 15 menit, nanti kita bangunin. Kita bangunin, kita aktivasi lagi, kita tanya lagi nama ibunya siapa, aktivasi lagi ya, kita tanya lagi nanti 50 dikurangi 7 berapa. Habis itu buka tutup mata lagi, itu selesai ya. Berarti 2 fase bangun sama fase tidur. Cuma pentingnya tuh awalnya fase tidur, karena nggak semua fase bangun muncul kelainan otak. Apalagi pada anak-anak. Kalau anak-anak itu kalau dia udah lihat ruangan asing pasti nggak mau matanya kejam. Iya. Nanti kan adek kejam matanya ya, kan? Dia pasti udah mikir tuh, kenapa saya disuruh mata itu kan? Pasti nggak mau nurut, makanya kadang lebih lama. Atau enggak dia sama sekali nahan tidur. Padahal dia udah ngantuk. Nanti kan di situ ada gelombang. Dia ngantuk aja ada gelombangnya, Bang. Ketahuan berarti pura-pura tidur tuh ketahuan ya? Iya, maksudnya jadi dia mulai ngantuk tuh ada gelombangnya. Ada gelombangnya, ada grafiknya kan. Jadi nanti dia udah ngantuk. Tapi nanti dia tiba-tiba
buka mata besar karena dia takut tadi karena makanya. Tapi kalau alhamdulillah kebanyakan suami sih pasti tidur walaupun kita tunggu ya kita sampai 1 jam alhamdulillah tidur sih. Kalau sesuai prosedur ya. Tapi kalau nggak sesuai ya ada juga sih enggak cuma pas bangun semua kita berarti disesuaikan sama pasiennya sendiri. Tapi kadang kalau dokter imam kalau pasiennya nggak tidur dan hasilnya nggak maksimal ulangi lagi besoknya ya. Mau nggak mau harus diulangi lagi dari pasiennya kan. Gitu. Oke, berarti kalau bisa saya tanggapi berarti setiap mau itu anak-anak lansia itu sama ya bang ya. Iya. Dewasa juga sama ya prosesnya. Sama prosesnya sama. Masa bangun, masa tidur gitu. Ada kondisi tertentu yang pasiennya memang pasien UGD. Misalkan UGD pasiennya penurunan kesadaran tiba-tiba. Mungkin kita aktivasi kan dia nggak sadar. Mungkin ibu namanya siapa bu? Dia nggak sadar ya. Iya. Ada juga kalau kita maksa-maksa ya. Kita maksa-maksa. Ibu buka matanya bu. Pasiennya nggak sadar kan. Dia ada pasien beda lagi nanti. Nanti kita minta bantuan sama kawan kita pas kita suruh buka mata nanti kawannya yang buka. Mas nanti buka mata yang pada saya bilang buka mata pasien nanti pas saya suruh tutup mata tutupnya. Oke. Jadi beda ya bang. Cuma fase tidur aja kalau misalnya untuk pasien begini ya. Kebanyakan pas tidur karena kan memang nggak sadar ya. Ada yang lagi nggak sadar gitu. Mungkin kita paksa bangun. Oke deh, itu dia seperti tadi Pak. Pesan 2-3 jam ya. Iya, makanya. Ternyata emang yang lama tuh kayaknya nungguin si pasien ini tidur gitu. Dan pengukuran awalnya itu kan. Itu yang makan waktu yang lumayan lama bang. Sempat tuh, itu tergantung pasien tadi bang. Tapi kita nggak boleh pada anak-anak ya. Udah dibilang sebelum kita pelatihan kita tuh harus sabar dulu karena iya sih saya mikirnya gitu juga. Itu kebanyakan pasiennya anak-anak. Pokoknya kita ngukur kalau dapat satu ukuran, dia udah lari. Kita kejar dulu, dikejar orang tuanya dulu, tangkap dulu, ngukur lagi satu. Jadi ngukurnya itu sampai 2 jam. Ngukurnya aja itu. Belum kita masang lagi kan. Pas dia masang nanti kepalanya digeleng kesini kesana kesini. Dia takut. Makanya kita harus sabar. Jadi kalau memang pasiennya tadi pas dia ketemu dokter, kita kan udah tahu kriteria anak tersebut. Anaknya aktif nih. Kita bilang ke dokter bisa nggak nanti pas anak kita rekamnya 1 orang aja dok. Takutnya nanti yang keduanya nggak sempat lagi. Takutnya kalau pasien yang kedua nunggunya lama dia ketiduran dulu pas nunggu. Cuma juga kan nggak bakal tidur lagi pas disuruh tidur ya. Oke deh. Nah kalau tadi kan kita ngebahas tentang hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan sebelum pemeriksaan ya. Nah di pas pemeriksaan nih ada nggak sih aturan-aturan yang nggak boleh atau harus dilakukan sama pasien gitu? Pas pemeriksaannya pas tindakan itu, ini pas udah masuk nih udah sudah diukur. Biasa saya bilang lagi udah makan, kalau belum makan dulu sebentar. Kalau belum kencing atau WC atau mau BAB dulu kencing dulu. Karena setelah dipasang itu tadi nggak bisa lepas, nggak bisa kemana-mana lagi. Di situ aja gitu ya? Iya, pokoknya mantep sampai selesai di situ. Kalau mau kencing di situ. Oh ada tempat? Nggak ada tempat kencing mati. Iya. Itu makanya. Oke. Nggak bisa makanya sebelum tindakannya kita mulai, sebelum saya pasang itu tadi, setelah saya ukur saya selalu bilang mau ke WC, kalau memang mau silakan dulu, atau mau makan kan kadang kalau lapar kan. Dulu memang udah yakin udah siap kita pasang. Pas prosedurnya udah jalan, pasien harus meminimalkan gerakannya. Walaupun cuma kedip mata juga harus diminimalkan. Ditahan atau gimana? Enggak masuk. Kadang kan ada kira nih yang begini kan nanti kayak bosan atau tangan buka. Nah, itu nggak boleh karena setiap abang atau pasien yang buka saya juga ngerti pasien tangan kanan buka pasien buka. Nah itu kalau di 30 menit kayak gitu terus nanti hasilnya nggak maksimal. Hasilnya cuma hasil buka tangan. Oke. Nanti dokter kata dokter ini keren
Enggak dok, itu tadi tangan kanannya gerak. Cuma bukan gendong ya. Bosan. Nanti takutnya memang itu ternyata gangguan, tapi sangka kita Itu normal. karena dia dari tadi, makanya kalau memang nggak ada aktivitas apapun, maksudnya kecuali tadi kalau gagal kan, masa mau ditahan 30 menit, malahan nanti bikin kacau pula kan. Tapi nggak mungkin kan 30 menit kayak gini terus kan. Iya. Jadi setiap gerakan apapun bang, hanya kakinya ngangkat dikit aja kita, kaki yang mana, misalnya tangan kanan nih, tangan kanan pegang muka kita terus, tangan kanan pegang muka, pasien muak terus, pasien menguap, terus pasien ngicap itu terus, pasien ngicap bibir, kan bibirnya kan mungkin AC, Kering ya. kita terus, jadi semua yang dilakukan pasien sedikit apapun itu pun harus kita tulis. Makanya pas pelaksanaannya lebih baik mengurangi aktivitas, nggak diperlukan. Saya kebayang jadi Bang Erwan yang melihat kadang-kadang ya. Makanya kita batasi pasiennya 2 kan, karena pasien, karena bukan kayak pemeriksaan misalnya kayak Check up gitu ya. konsen kan, konsen ada 10 menit Selesai. CT scan. Kalau kita enggak, jadi mulai kita buka dulu sambil persiapan sampai selesainya bisa sampai 2-3 jam. Berarti kalau boleh tahu nih Bang, sehari itu paling maksimal di elektroensefalografi itu berapa pasien gitu? Sehari kita sementara ini bang, 2 maksimal ya? Ya, karena petugasnya tadi 1. Tapi kalau petugasnya udah banyak, sebenarnya udah agak cepet. Bisa sampai 3-4 sih kalau waktu kita pelatihan dulu. Malahan mereka bisa sampai 7 pasien sehari ya? Iya, misalnya gini, pasien aku yang bagian operator alat, abang yang bagian buku sama masang pasta tadi. Jadi setiap pasien mau masuk aku tinggal pasang mulai. Tapi yang lama tadi kan pas ngukuk sama masang pasta tadi itu kan hampir 1 jam lebih. Nah itu yang kadang kita kait waktu. Kalau masih sendirian. Iya, jadi kalau udah pasien udah, jadi tidaknya ngulang lagi dari awal pasien. Tapi kalau misalnya ada teman satu lagi kan, kamu ya yang ngukuk ya, saya yang di dalam. Nanti kalau dia ngukuk udah dalam 3 jam kan berarti udah dapat sekitar 3 pasien. Nah sedangkan pasien di dalam itu kan kalau dia sesuai prosedur paling lama 45 menit lah, berarti kan lebih efektif. Nah sekarang masih 2 ya maksimal ya. Semoga nanti ada tambahan SDM lagi ya. Amin. Deh. Nah Bang, kalau misalnya nih kan kalau kayak minum obat aja tuh parastamol tuh ada efek sampingnya, ngantuk gitu. Nah kalau untuk kayak pemeriksaan ensefalografi ini, apakah ada efek sampingnya juga nih Bang? Enggak ada ya? Efek sampingnya kecuali tadi memang ada obat yang dilarang dokter, pas sebelum pemeriksaannya jangan diminum. Misalnya kayak obat penenang, obat tidur, nggak boleh. Habis itu jangan minum kopi juga. Habis pemeriksaan? Sebelum. Sebelum. Kalau sebelum tadi kan lupa bilang. Jadi kalau dia udah minum kopi nggak ngantuk, nggak tidur. Karena kan pagi-pagi kalau pecinta kopi itu pasti kebiasaan ngopi ya, nyeduh ngopi dulu kan. Nggak boleh. Tapi kalau habis pemeriksaan terserah, kalau mau ngopi. Ada efek samping setelah pemeriksaan ada juga sih. Nggak ada pengaruh ke otak sama sekali gitu ya? Nggak ada. Kita nggak ada radiasi, nggak ada listrik masuk ke otak. Pokoknya kalau ada lihat dari Google, dari YouTube yang tentang bahasnya, kalau memang ada efek samping misalnya nanti ada listrik masuk ke otak itu nggak benar sih. Berarti kita keluarin itu malahan otak yang dari listrik dari otak masuk ke alat itu dan muncul di monitor itu. Aman dunia berarti bagi selama pemeriksaan itu. Maksudnya nggak ada, sampai sekarang juga belum ada yang mencatatkan efek samping apapun. Belum ada ya. Nah ini mau tahu nih Bang, kalau tadi kan pemeriksaannya itu 2-3 jam gitu ya. Kalau hasilnya sendiri nih berapa lama nih Bang keluarnya nih Bang? Itu kan hasilnya itu dia berbentuknya tadi bilang elektroensefalografi. Dia berbentuknya grafik itu ya, gambar untuk grafik. Itu nanti yang kita baca sama dokter biologinya, dokter kita dokter Imam,
itu ada sekitar 200 slide, jadi 200 lembar, tapi nggak kita langsung minta begitu nih, kita lihat di monitor, nanti 200 slide monitor itu kita lihat, nah di mana yang ada gangguan, nanti di situ baru kita pilih. Jadi kalau minta waktunya hari itu selesai, kadang karena SDM terbatas juga tadi nggak bisa bang, cuma biasanya kita 2 hari selesai. Nah 2 hari nanti kita baca. Soalnya kan dokter Imam belum fokus ke EEG aja bang, di banyak yang lainnya ya, untuk poliklinik beliau juga setiap hari. Untuk pasien gawat ini karena masih di rumah sakit provinsi dokter saraf masih 1, jadi masih bagi-bagi waktu untuk jadi, soalnya kalau bacanya itu juga misalnya cepet-cepet nih asal-asalan nggak optimal juga ya. Jadi kasihan pasiennya juga bang. Iya. Jadi karena mau cepet-cepet dokternya ya bikin aja ada gangguan. Kasihan juga pasiennya kan minum obatnya 2-3 tahun bang. Minum obat epilepsi itu bukan 6 bulan, kalau pada anak itu sampai 2-3 tahun. Makanya pada pasien epilepsi itu dia tiap bulan itu harus tetap obat, harus kontrol, pokoknya nggak boleh putus obat. Jadi selama 2-3 tahun itu nggak boleh putus obat sama sekali. Sehari pun nggak boleh. Makanya kadang kita tanya kok dia nggak kontrol kan? Misalnya ini dia beli di luar obatnya, atau memang dia nggak minum obat lagi. Nanti setelah misalnya udah 1 tahun nih minum obat, misalnya hari ini dia EEG, nanti minggu depan ada hasilnya, ternyata ada gangguan ini, nanti dibagi dokter anak atau dokter neurologinya, dokter sarafnya obat nih. Nah, obatnya bisa dikasih sebulan, karena mau lihat cocok atau enggak, kan ada yang kebanyakan minum obatnya alergi. Iya. Nanti bulan depan dia kontrol lagi sebelum obatnya habis. Misalnya obatnya tinggal 2 sendok, 2 sendok itu misalnya untuk 1 hari. Berarti sebelumnya dia udah pergi dulu ke rumah sakit buat stok lagi gitu ya. Nanti setelah 1 tahun ditanya dokter itu selama 1 tahun ada nggak kurang ini gangguan ada nggak kurang kejamnya tuh, kalau makanya nanti dipantau lagi, nanti kita jadwalin lagi untuk EEG ulang lagi, ada perbaikan nggak di otaknya tadi dari obat tadi. Berarti hasilnya tuh, kalau ngomongin tentang hasilnya berarti nggak bisa langsung dokter saya minta hari ini selesai gitu ya? Nggak bisa. Saya juga tadi kebayangnya mungkin karena 2-3 jam bisa lah mungkin selesai. Ternyata 200 slide yang harus dibaca. Jadi satu slide itu 10 detik gambaran otak selama 10 detik. Jadi satu slide misalnya kita kan punya alat untuk EEG ini. Nanti kan pas kita masuk ke aplikasinya itu langsung 1 lembar tuh. 1 lembar itu berisi grafik atau gelombang-gelombang itu satu slide itu 10 detik otak, 10 detik aktivitas otak ya. Jadi kalau kita 40 menit, lebih banyak lagi nanti yang harus dibaca. Saya nggak kebayang gitu Pak. Nggak boleh terlewatkan 1 slide pun, karena penting kan, setiap slide itu penting. Nggak ada yang nggak penting. Harus dilihat ini ada gangguan kan gitu. Iya. Terus harus teliti juga ya. Makanya nggak bisa cepat. Itu matanya aman Bang. Makanya kita alhamdulillah udah kita beli untuk nggak tahu fungsi atau enggak ya, layar untuk di komputernya udah kita pakai anti radiasi. Anti radiasi ya, supaya nggak merusak mata juga yang meriksa ya. Kita harus fokus Bang. Iya. Lihat komputernya harus fokus kan. Itu kalau ngantuk sedikit terus kelewatan 1 slide, tadi Nah makanya berdua juga kan. Jadi kalau saya hanya misalnya kelewatan kan dokter yang tahu kan. Iya. Jadi harus berdua, jangan sampai ada yang kelewatkan. Jadi kalau hasil nih kan udah dipilih nih Bang ya, dari Bang Edward sama Dokter Imam ya, hasil ensefalografi tadi, elektroensefalografi tadi. Nah itu yang dikasih ke pasien itu bisa dibaca sendiri atau kita harus jelasin lagi dari abangnya? Nanti dari hasil itu kan nanti ada gambarannya gelombang juga. Tunjukin gambaran gelombang. Nanti juga dijelasin dokter ke pasiennya atau ke orang tuanya. Di sini loh, misalnya di temporal di otak bagian temporalnya yang bermasalah. Tapi kalau pasien kan kadang nggak ngerti cuma gelombang. Jadi ada kita buat kesimpulan. Jadi misalnya terjadi pelambatan di otak sebelah kanan, sekitarnya, atau misalnya terjadi
mental nanti dengan itu pun berarti memang ada kelainan di otak. Cuma untuk lebih jelasnya nanti dokter juga sih yang lebih tahu, yang bakal ngasih ininya ya ngasih. langsung ya. Cuma kita tetap kasih rangkuman. Kayak hasil CT scan kan juga gitu bang. Kalau CT scan kan ada juga rangkumannya kan. Iya, iya. Oh kita juga ngerti kalau nggak dibantu ya. ada gambar sebesar ini kan besar gambarnya kan, Ah. gambar hasil CT scan kan, atau hasil laboratorium nanti ada bintang-bintang warna merah kan. Misalnya di situ 200 atau yang di kita 300 ada warna merah dan ada bintang-bintang. Kita kan nggak tahu bintang-bintangnya itu Artinya apa? itu kan tetap dijelasin dokter kan. Oke, berarti emang nanti hasilnya dibantu jelas sama Iya, nakesnya iya. ya. Dari abang ataupun dokter Imam tadi ya. Dari dokter Imam. Kalau untuk penjelasan sih Dokter Imam yang dari lebih dokter Imam sama dokter misalnya yang lainnya dokter anak. Nanti dokter anak ini juga yang bakal menjelaskan. bantu jelasinnya. Oke deh bang, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih bang ke WhatsApp Radio nih ya. Ini dari pertama dari Yanto di Raskin nih. Apakah EEG ya? EEG ya? Beliau namanya EMG nih. Ada juga soalnya. Oh EMG juga Iya, ada. ada EEG, ada EMG. EMG itu apa bang? Kalau EMG ini dia untuk motorik ini Pak. Misalnya orang stroke nih. Cuma saya belum, itu harus pelatihan juga. Dan di kita belum bawa ada masa jiwa. Oke. Jiwa. Cuma pas pelatihan karena satu ruangan sama EEG keempatnya itu. Jadi kita pernah lihat. Jadi katanya dia untuk menentukan masih ada nggak listrik di bagian saraf-sarafnya. Misalnya pasiennya stroke. Oke. Jadi pasiennya stroke nih. Nah, kadang kan pasiennya stroke masih berharap dia tangannya bisa pulih lagi. Ya. Nah, jadi jangan sampai pengobatannya sia-sia. Dilakukan tindakan EMG. Jadi nanti, nah itu memang baru dan EMG itu baru memasukkan listrik ke sarafnya. Jadi kalau dimasukkan listrik sarafnya nanti masih respon, berarti masih ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya udah dimasukkan, tapi bukan listrik besar ya, listrik kecil, dipakai ini, kayak jarum-jarum itu. Dan kalau memang dia di bagian dipasang itu masih ada respon, berarti masih bisa diobati. Tapi kalau memang misalnya udah sampai volume maksimal, dia nggak bisa gerak lagi, nggak ada aktivitas lagi, berarti percuma. Mau diobatin aja juga percuma. Jadi mungkin kasih obat yang rusaknya Saraf lainnya. ginjalnya. Oke. Pengaruh efek samping pengobatan nih. Oke. Itu memang ada sih. Tapi beda sama kalau Beda ini ya? kan aktivitas otak, kalau ini aktivitas saraf misalnya pasiennya stroke. Oke. Nah kalau EEG berarti tidak menyakitkan dong ya? Tidak ya. Kalau EMG menyakitkan. EMG tidak menyakitkan karena ada listriknya yang masuk gitu. Soalnya apa? Terus juga nanya nih berapa biayanya bu? Nah, kalau memang takutnya dia salah kan? Iya. Kalau untuk EEG itu kalau di rumah sakit provinsi, alhamdulillah ditanggung BPJS. Oke. BPJS, tinggal sesuai prosedur, misalnya ke puskesmas dulu atau Kita rujukan gitu ya. Kita rujukan dulu kan. Jadi, kalau itu juga nggak mahal, kalau 300.000 kayaknya masih bisa. Masih terjangkau ya alhamdulillah ya. 300.000 Sekali cek. itu langsung udah tuh, tambah konsul dokter 62.000 kalau di rumah sakit kita ya. 62.500 sama 300.000, berarti 362.500. Udah termasuk konsul dokter Udah, juga ya. jadi tinggal nanti hasilnya ada, tinggal ambil hasil, nggak diminta biaya lagi dari dokter. Secara keseluruhan itu Udah, namanya. 300. Oh itu ya, semoga menjawab pertanyaan dari Bang Yanto ini di Raskin nih ya. Satu lagi nih Bang, beberapa pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Bang Muki dan Bang Edward, saya Eki di Ardal. Izin bertanya mengenai EEG ini. Nah, untuk pemeriksaan EEG sendiri sebenarnya apakah dapat dilakukan oleh semua penderita penyakit atau hanya pada kondisi penyakit tertentu? Kalau iya, kondisi penyakit apa aja ya? Terima kasih. Nah, kondisi yang tadi sih, kalau kondisinya yang kita jelasin tadi, misalnya memang dia udah tahu dia menderita epilepsi tapi belum pernah cek EEG. Kan cek EEG ini untuk dia menentukan kerusakan otaknya di sebelah mana. Tadi occipital kanan, di otak belakangnya, pada depannya. Itu habis itu untuk yang tadi misalnya demam atau untuk ada perubahan mental, perubahan perilaku juga bisa mempengaruhi. Misalnya
dia lembut, tiba-tiba nanti Kemarah-marah sendiri. langsung tanpa ada pencetus dia langsung ngomong sebentar langsung di orang lain kayak kemudian gandai Kayak bipolar gitu. nah udah kayak gitu tapi nggak tahu ya sama dong tapi udah 3 kasus diketemukan di provinsi gitu. Jadi anak-anak dia baik mencoba tiba-tiba pas dia mau tidur tiba-tiba masuk pada fase tidur tiba epilepsinya muncul otaknya muncul langsung dia jadi orang lain Gitu. tapi dengan nama yang sama dengan nama sama cuma perilaku dia beda jadi perilakunya kayak kasar kayak orang lain Perbedaan ganda gitu kayak nah ya, tapi seperti hasil itu ya. rekamannya memang menunjukkan ada kelainan Oke. bukan dibuat-buat ya di Oke, abang. Jadi memang ada bang yang kasusnya di Bangka Belitung sendiri ya bang ya. ada udah 3 kasus kayak gitu bahan perilakunya. Gitu ya. Oke bang Eki di Ardal itu semoga menjawab pertanyaannya. Semua misalnya mau pusing, besar, apa lu Sudah cek ya. Ada pingsan beberapa misalnya minggu ini pingsan atau 2 minggu lagi pingsan. Tapi pada kejang bang kalau memang dalam 1 tahun ada lebih dari 3 kali kejang lebih baik periksa. Oke. Kalau kejang ya kalau kejang tanpa penyebab nih bukan. Misalnya anaknya demam, habis demam 40 derajat Celcius dia kejang. Nanti ada 3 bulan dia demam lagi. Nah itu belum tentu epilepsi. Takutnya tadi demam Karena demam tadi ya. Demam tadi. Tapi misalnya tanpa putus tiba-tiba misalnya lagi jalan kejang. Nanti ada 2 bulan lagi jalan atau lagi mana sejak lagi. Nah itu lebih baik langsung Periksa ya. Langsung periksa takutnya ada kerusakan atau penenotakan. Lebih baik ya daripada mengobati ya, Iya. mencegah ya. Udah terlalu lama. Oke lanjut lagi nih bang. Selamat siang, saya Fadil di Kampung Dul. Mau nanya nih ada treatment khusus nggak atau hal khusus yang harus dilakukan sebelum melakukan EEG ini? Kalau Tadi sih ya. khusus sih nggak ada treatment ya. Sebenarnya yang saya seperti yang begadang, harus keramas pun nggak perlu di salon, keramas sendiri aja yang penting bukan keramas cuma pakai sampo lewat aja. Bukan, Jadi harus dipijet-pijet juga. Iya, bersih-bersih jadi kepala gitu. itu memang harus diangkat. Gitu kan, nggak ada treatment yang khusus ya. Oke deh. Itu dia Fadil di Kampung Dul. Semoga menjawab. Masih ada lagi nih bang. Biar tahu bang, karena belum banyak Yang tahu ya ini ya. belum banyak orang tahu dan banyak orang yang masih takut. Takut Kalau di Bangka ini bang yang banyak, terutama dari maaf dari Bangka Selatan, dari Mentok. Mereka takut memeriksain anaknya karena mereka ini berpikir epilepsi ini aib. Oh iya. Aib bagi kebanyakan yang itu dapat dari pasien sendiri. Jadi mereka lebih baik anaknya jangan sampai berobat sampai tahu bahwa padahal lebih bahaya kan kalau kita obatin dia meminimalkan kejadiannya kejang. Tapi kalau nggak diobatin kan kadang ada yang bawa buku. Oh iya, pengobatan tradisional gitu ya. Itu nanti ada hantu yang masuk. Kayak Kerasukan. Kayak ada kepribadian. Paham. Motor kan motor. Oke. Itu ada hantu yang masuk katanya kan. Itu. Jadi emang harus dihilangin stigma Iya, epilepsi ini aib ya gitu bang ya. tahu. Karena epilepsi nggak sekedar kejang-kejang doang, kan kayak bengong juga. Bengong. Epilepsi maksudnya lupa ingatan sementara juga masuknya epilepsi gitu. Tiba-tiba pingsan tadi kan. Juga epilepsi gitu ya. Berarti emang Tanpa penyebab kan. Oke deh. Ini dari Pangkalan Baru. Mau nanya gimana ya bang prosedur dari EEG itu sendiri? Makasih bang Erwan dan Mas Uki. Jadi ini Udah jauh jelas ya. ya kalau prosedurnya tadi kan. Ada 2 ya bang, berarti fase bangun sama fase fase tidur. Tapi sebelum fase bangun itu ada pengukuran juga ya. Ada yang baik mengukur kepalanya untuk lingkar kepala sih lebih tepatnya mengukur lingkar kepala, tapi bukan cuma di lingkarin aja tapi banyak kita naiknya juga. Oke. Ini ada lagi bang. Dari Dinda, semoga menjawab ya Dinda ya. Tadi kayak
prosedurnya itu ada kayak pengukuran dulu bang ya, terus pemasangan elektrodanya, dan nggak disentrum ya, nggak disentrum. Nggak ada alat masuk otak nggak ada. Ya, jangan teman-teman dengar namanya elektro, itu langsung pikirnya wah saya bakal disentrum nih sama petugas kesehatan. Jadi bakal makin kelainan otaknya. enggak ya, enggak ada. Jadi cuma mengantarkan listrik yang emang udah ada di otak ke mesinnya gitu ya bang ya. Terus juga ada fase bangun nanti diperiksa prosedur-prosedurnya, juga fase tidur nanti baru habis itu boleh pulang selesai. Terus ini tunggu kita telepon hasil jadi. Nanti dihubungi sama dokternya, dijelasin juga sama dokternya ya. Dijelasin juga. Langsung dijelaskan. Oke, ini terakhir bang dari gunanya di handphone radio ini. Kok Agus di Bukit Merapen, namanya kayak Bang Edward nih. Kira-kira apa risiko dari EEG ini? Mohon penjelasan bang. Nggak ada ya. Nah, kan dia untuk saat ini sih pemeriksaan yang aman sih. Aman ya. Pemeriksaan otak yang paling aman kan, karena kita nggak menghantarkan listrik ke otaknya, tapi kebalikannya kan. Cuma ada misalnya, tapi nggak semua orang sih bang. Dari 2019 sampai sekarang saya cuma nemuin satu orang yang alergi sama pastanya. Oh gitu. Tapi nggak tahu mungkin apa kulitnya. Tapi nggak semua pernah jadi cuma di kening. Oh. Jadi habis setelah dipastain, tapi udah selesai tindakan. Oh gitu. Nah setelah tindakan agak merah, katanya pas di rumah itu agak hitam kayak luka bakar, tapi bukan luka bakar. Kalau luka bakar kan dia kayak balung gitu kayak kan? ini kan kayak balung gitu. Dan mungkin pas saya ngapusnya agak keras, mau nggak tahu kan karena ada dipasang pasta itu. Tapi katanya setelah 3 hari hilang sendiri. Oh. Tapi cuma satu sih waktu itu. Cuma satu ya, baru satu ya. Semoga nggak tambah lagi. Maksudnya nggak ada efek samping yang sampai mengancam jiwa itu kan. Udah 3 hari katanya hilang, mungkin ada bekas entah dia sensitif terhadap pasta itu atau sensitif terhadap jelly yang saya olesi tadi. Nggak di semua seluruh nggak kayak ada semua. Makan yang bikin orang. Berarti alhamdulillah aman semua ya. Nah itu dia seperti tadi terkait penjelasan mengenai EEG sendiri nih, encephalografi ini. Nah mungkin bang, kalau misalnya nih saya atau mungkin seperti tadi yang mendengarkan di rumah atau lagi menonton juga pengen datang ke RSUD Insinyur Soekarno itu datangnya ke poli mana, terus pelayanannya seperti apa, atau harus booking dulu, telepon dulu atau gimana tuh bang? Untuk yang tadi menjawab untuk pelayanannya kita kan dokternya juga masih satu. Untuk kalau untuk pasiennya pasien poli nih misalnya pasien gawat jalan ya. Oke. Nah itu biasa kita pakai perjanjian dulu. Nah kita ini sementara untuk tindakan EEG-nya kita ngambil hari Kamis bang. Setiap Kamis ya? Setiap Kamis, dan nanti kita baca hasilnya itu setiap Sabtu. Oh. Itu nanti kalau memang Sabtunya dibaca dokter, insya Allah Seninnya udah bisa diambil. Itu untuk pasien umum. Kalau pasien umum kan dia bayar sendiri. Untuk ke pasien misalnya BPJS tergantung kontrolnya kapan, misalnya dia kontrolnya mau seminggu lagi nggak, pas seminggu kontrol itu misalnya kan dokter ngasih obatnya seminggu nih, pas misalnya Senin ke Selasa dia udah hasilnya udah selesai nih, udah kita kabarin bu hasilnya udah selesai. Tapi kalau dia datang hari itu nanti obatnya masih ada, dia nggak bisa ngambil obat. Jadi kebiasaan mana pasiennya misalnya ada mentok kan nggak mungkin kan Selasa ke rumah sakit, nanti Kamis mau ke rumah sakit lagi mau ngambil obat kan. Jadi nanti mereka biasanya dokter kasih seminggu, nanti mereka seminggu. Seminggu kemudian. Tapi biasanya Sabtu udah dibaca dulu kata dokternya. Ketika batasnya SDM terima. Iya. Nah kalau misalnya mau umum nih bang, bayar sendiri gitu kan ya. Tapi tinggalnya di Mentok, Tepoli, itu ada layanan teleponnya atau ada? Tinggal telepon rumah sakit provinsi dulu kan. Nanti telepon rumah sakit provinsinya itu nanti kita udah bilang sama bagian informasi sebelum jadwal ininya. Cuma bagusnya sih sebelum tindakan EEG sih harusnya konsultasi dulu bang. Biar ngobrol dulu ya. Biar jelas dulu indikasi. Kita kan harus tahu indikasinya dulu, misalnya dia misalnya dia memang kerja, tapi kan kita harus tahu kerjanya biasa
tipenya gimana, berapa lama udah keulang gitu ya, pada kondisi apa kejadian itu. Jadi pas pemeriksaan kita bisa sengaja mencetuskannya Bang. Jadi bukan biar dia kejadian, jadi mencetuskan. Jadi kita cari kondisi tertentu yang dia timbul kejang, jadi kita bisa meyakinkan kalau memang dia benar-benar kejang. Hasil itu sama yang dibilang dia itu sinkron. Misalnya saya ini biasa kejang kalau saya lagi olahraga. Ini pas hiperventilasi tadi coba ya, harusnya biasanya 3 menit, ini kita sampai 5-6 menit. Kita paksa aja dipanjangin ya. Jadi dia berdua pas dengar langsung kayak kejang timbul. Nah itu yang dicari dokter. Itu yang bakal gelombang anehnya itu ya. Itu yang bakal membuktikan kalau memang dia ada kelainan dokter. Berarti kalau misalnya dari mentok pengen ikut pemeriksaan umum nih ya, berarti hari Kamis datang, minggu depannya baru cek gitu. Iya, tapi kalau dia misalnya Selasa mau datang juga nggak salah, Selasa datang konsul dulu, Kamisnya baru. Ini tidak menyusah. Kita tidak berusaha menyusahkan pihak manapun ya. Yang penting sama-sama enak, sama-sama nyaman. Kecuali pada pasien konsul banyak, kalau lawan minum mau nggak mau kita harus hari itu juga. Misalnya kata dokter besok ya, kalau misalnya bawa ke sini nggak mungkin nunggu hari Kamis. Tapi itu untuk pasien rawatnya. Yang benar-benar yang butuh perhatian ya, pengen cepat gitu. Nah, selama bertugas nih Bang di bagian EEG nih, ada nggak pernah mendengar mitos-mitos atau apa gitu yang bikin masyarakat tuh takut waktu melakukan EEG selain disentrum tadi gitu? Ya, kalau mitos-mitos lain sih nggak ada semua. Paling yang tadi disetrum tadi sama mereka bilang nggak mau periksa itu karena malu. Malu ya. Emang ada yang bilang kayak gitu? Iya, memang aku bilang kok baru sekarang ya, anaknya udah 4 tahun, epilepsinya udah 4 tahun, tapi baru diobatin, malahan baru minum obatnya baru pas sekarang. Sebenarnya dari 4 tahun itu nggak obat, malahan ke kampung istilah obat keruku, obat tradisional gitu ya, obat tradisional. Pas kejang itu kerasukan, kan memang sama sih kerasukan sama kejang kan. Ininya sama ya simptomnya. Matanya ke atas kan matanya ke atas. Padahal ini bahaya Bang, kalau semakin sering kejang semakin juga sih kok otaknya rusak nanti. Semakin sering otaknya rusak mungkin nggak bisa diobatin lagi. Kasihan ya. Maka kita harus ganti stigma di Bangka Belitung kalau memang udah ada kejang atau anaknya bengong 2 kali atau 3 kali dalam setahun, coba periksa, semoga aja sehat. Tapi kan kalau memang ada kelainan kan bisa diatasi secepat mungkin. Masih kecil kan, masih bisa recovery lebih cepat ya penyembuhannya gitu. Itu dia seperti tadi mitosnya nih ya. Dan ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.32 nih Bang. Saya masuk pertanyaan terakhir nih, nggak terasa nih udah sejam setengah kita ngobrol bareng. Semoga bermanfaat. Iya, saya sebenarnya masih pengen banget yang pengen ditanyain nih. Cuma ini saya mau tanya pertanyaan pamungkas saja nih. Closing statement nih Bang terkait tema kita pada pagi hari ini. Boleh tentang epilepsi juga mungkin, atau mungkin saran ataupun apa gitu buat seperti interview yang didengarkan terutama untuk Provinsi Bangka Belitung. Saran saya sih untuk orang tua ya, kalau untuk orang tua itu kalau memang ada kejadian anaknya misalnya kejang atau anaknya bengong pada saat di rumah lebih dari 2 kali ya, lebih dari 2 kali dalam 1 tahun, lebih cepat-cepat periksa ke dokter. Jangan malu kalau anaknya ada kelainan otak, karena semakin lama kita tahu diagnosa anaknya sakitnya itu, maka obatnya juga akan semakin lama diberikan oleh dokter. Jadi mumpung di Bangka Belitung udah ada alatnya ya, memeriksakan kelainan otak ya, kita maksimalkan agar nggak ada lagi nanti yang makin bahaya. Itu maksudnya kayak kurang pengetahuan, anaknya tetap dikasih jalan pakai motor, pakai sepeda atau main-main sendiri di jalan, itu kan berbahaya. Iya. Jadi lebih baik kalau memang ada
gejala-gejala anaknya udah mengarah ke epilepsi, segera ke dokter anak atau dokter neurologinya dan meminta rekam otak atau EEG tadi. Jangan malu ya Bang, jangan merasa jangan malu. Ini aib ya, karena emang itu sakit bukan aib. kalau sakit ya harus disembuhkan ya, harus disembuhkan, bukan disembunyikan. Oke deh, seperti itu. Itu dia ya closing statement dari Bang Edward nih terkait dengan kita pada pagi hari ini, pemeriksaan prosedur pelayanan elektroencephalografi di RSUD Sinar Soekarno Kulon Bangka Belitung. Makasih Bang Edward sudah mau main hari ini ke Indagio, sudah mau ngasih banyak banget informasi terkait EEG dan juga seputar epilepsi secara ini ya, secara umum singkat. Mungkin nanti bisa kita undang bareng Dr. Imam juga ya untuk menjelaskan epilepsi seperti mana gitu dan lain sebagainya nih. Buat seperti tadi juga sudah berpartisipasi, kita ucapkan terima kasih nih. Semoga informasi yang hari ini Bang Edward bagikan ini bermanfaat untuk kita semua dan sekali lagi epilepsi ini bukan aib ya. Jadi buat seperti tadi mungkin yang punya gejala, saudara yang punya gejala ataupun anak ataupun siapapun itu langsung aja disaranin buat ke RSUD Bang ya. RSUP ya, di Sinar Soekarno, karena manfaatkan alat yang ada. Sayang banget kalau udah ada alatnya tapi nggak dimanfaatkan secara optimal gitu. Apalagi ada BPJS. Nah, minta rujukan aja nggak bakal diubah dari siapapun. Oke. Pelayanannya semuanya sama ya, Sama. bayar, BPJS BPJS. nggak ada yang diprioritaskan kalau rumah sakit provinsi. Pelayanannya sama, mau BPJS mau pemeriksaan EEG sama nanti dijadwalin, sama kalau memang dia umum dia BPJS tetap sama Ya. BPJS. Oke deh. Itu dia seperti radio. Uki izin pamit dari ruang siar LPK Radio nih. Buat pendengar semuanya, jangan lupa tetap dengerin 97,6 FM in Radio karena masih banyak program-program menarik lainnya dan juga lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas Pradinda sampai pukul 10 malam. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumat dan selamat beraktivitas.